Halo semua, ya berjumpa lagi dengan saya Erwin Supandi di video Market Review untuk perdagangan tanggal 12 Agustus 2021. Bagaimana hari ini? Ada profit hari ini? Ya, hari ini pagi-pagi sempat galau, ya sempat dibuat galau dan sempat market kurang kurang kondusif pagi-pagi. Tapi menjelang siang, menjelang sesi 2, saham-saham banyak yang rebound, especially dari blue chip ya. Dan lumayan banyak yang rebound. Katalisnya pertama yang mendobrak adalah dari sektor komoditi ya. Dari emiten batubara dan kelapa sawit. Bapak Ibu bisa lihat kan tadi kan luar biasa sekali pada rebound. Dan sempat jadi mengalihkan konsentrasi fokus kita dari Bukalapak. Bukalapak berapa hari jadi trending topik, bahkan dibuat meme yang lucu-lucu, bahkan ada aksi rating bintang 1 di Play Store terhadap Bukalapak. Ya, sebenarnya terlepas dari kejadian hari ini Bukalapak atau beberapa hari ARB gitu, sebenarnya kita sudah bisa menduga, sedikit banyak menduga, beberapa kali kita juga sudah diskusi di grup terutama bahwa saya untuk kali ini saya juga warning ke teman-teman bahwa Bukalapak itu belum ada tanda-tanda corporate action yang jelas. Bahkan kalau kita ngomong mengenai emiten tekno, startup, digital ya, all about pengguna ya. Kita ngomong mengenai pengguna, kita ngomong mengenai omset ya, atau kita ngomong mengenai data transaksi yang terjadi. Kita nggak ngomong profit ya. Masalahnya adalah kita ketahui bersama bahwa sudah lama Bukalapak sudah ditinggal oleh para ya, mungkin kita boleh bilang pengguna digital lah ya untuk e-commerce, karena banyak yang sudah beralih ke Tokopedia, fokus di Tokopedia, Shopee, ya, Blibli, Lazada. Sengit sekali, persaingan sengit. Dan kita tahu sama-sama bahwa dulu aja Lazada yang nomor 1 sekarang sudah di nomor sekian dan disalip sama Shopee dan Tokopedia. Tokopedia dan Shopee saya rasa menduduki peringkat 1 dan 2 e-commerce Indonesia saat ini. Ya, saya nggak tahu kalau ternyata ada data rilis yang lain. Dan Bukalapak ada di urutan yang kesekian. Mungkin bahkan masih di bawahnya Lazada. Mungkin di bawahnya Blibli juga kali. Saya juga nggak berapa yakin. Tapi rasanya juga di bawah Blibli. Mungkin Bukalapak bisa ada di urutan kelima dari mungkin 5 besar e-commerce Indonesia. Jadi dari situ saya melihat kok agak kurang oke ya. Apalagi terus di detik-detik terakhir baru diumumkan ada rencana strategis antara Bukalapak, Grab, dan lain-lain gitu ya. Yang mana menurut saya kok kayak seolah-olah kayak dibuat-buat. Jadi belum atau tidak ada langkah konkret. Berbeda sama yang grup hijau. Kita sekarang daripada ngomong brand, mending kita ngomong grup merah dan grup hijau. Nah, dari grup merah kan kita juga tahu nggak ada corporate action yang benar-benar signifikan. Berbeda sama grup hijau. Grup hijau transaksinya masif ya. Dan banyak masih aksi-aksi corporate juga cukup jelas ya. Banyak bahkan investor-investor juga masuk di grup hijau tersebut ya. Jadi saya lihat mungkin di grup hijau ini akan lebih oke. Walaupun ada, kita lihat transaksi berapa hari bisa menimbulkan traumatik tersendiri secara yang digadang-gadang saham unicorn, IPO gitu kan. Kita berharap bahwa ini bisa pilot project, bahwa orang akan berbondong-bondong beli saham-saham yang model seperti ini ya, high tech punya. Dan ketika kita lihat kondisi kayak gini, saya nggak berapa yakin bahwa nanti di IPO unicorn yang lain akan mendapatkan animo yang sama. Kebetulan grup merah ini bisa, karena dia yang perdana ya, segala sesuatu yang perdana mungkin bisa mendapatkan momentum di awal. Tapi saya sempat ngobrol ke beberapa teman bahwa
Yang pertama belum tentu yang terbaik. Ya, yang pertama belum tentu yang terbaik, dan yang kesekian mungkin dia bisa belajar dari IPO yang pertama atau yang leader yang pertama, yang muncul pertama, dan memperbaiki sehingga tidak menjadi gagal. Jadi kita kalau bagi teman-teman yang saat ini kondisi mau ngejar IPO unicorn, saya rasa jangan berkecil hati, nggak usah berkecil hati. Ya santai aja gitu loh. Jadi kalau memang pengen investasi, ya investasi. Saya cukup yakin sebenarnya yang grup merah ini baru beberapa hari sih, baru seminggu perdagangan, saya yakin dari grup merah, dan beberapa waktu ke depan ada potensi untuk rebound. Kayak contoh hari ini sempat menimbulkan cukup euforia karena transaksi sekian juta lot, ya saya lupa, ada di angka 11 atau 12 juta lot. Dan saya mencatatkan ada 15 juta lot terjadi transaksi di over. Jadi 15 juta transaksi di over di harga ARB. Yang mana ini suatu tanda yang bagus bagi teman-teman yang galau sekarang dengan kondisi grup merah, apakah harus cut loss atau hold ya. Tadi saya yakin banyak yang pengen jualan di ARB tapi ragu-ragu, begitu rebound di 975, 980, 985 mungkin pikir, yeay rebound, jadi pada beli, average down, rame-rame average down. Dan ketika rame-rame average down, tiba-tiba deng, dibanting lagi ARB lagi. Wah, saya bilang ini bandarnya sadis banget nih, bandarnya sadis. Walaupun saya bilang ya mungkin tujuannya kayak gitu, kayak cuma pengen keluarin penumpang aja kali ya. Pada dasarnya trennya juga masih akan bagus, dan yang institusi yang masuk di sini juga cukup besar, cukup banyak. Too big to fail, lagi-lagi saya sudah bilang too big to fail, dan yakin juga kalau pada dasarnya masih akan bagus. Jadi don't worry lah ya. Kalau memang rencananya untuk invest, ya invest aja. Jadi hampir sebagian, maksudnya gini, kalau ada, saya cenderung suka memisahkan antara orang trading, beli saham itu trading untuk investasi, ya kan. Dan kalau kayak saya yang jarang ikut IPO, kita beli kapan saja itu untuk trading. Kayak tadi ada teman yang bilang, laporan sama saya, wah Pak, untung saya beli ARB tadi. Begitu saya rebound 990, saya jual dulu, udah cuan saya jual dulu. Ya itu trader ya. Tapi ada juga yang memang pengen sebagai investor. Jadi beli, udah duduk diam, duduk manis, tunggu berapa waktu, dia top up lagi, top up terus sampai selesai. Ya, dengan harapan dia bisa naik. Tapi kalau IPO, kalau saya bilang beli saham IPO, itu saya sudah cerita di beberapa video sebelumnya, mindset yang digunakan harus lebih kepada untuk menjadi seorang investor, bukan menjadi seorang trader. Karena kalau Bapak Ibu beli seorang trader dan beli waktu IPO, saya bilang itu sangat-sangat beresiko, karena itu cenderung kayak gambling. Kenapa saya bilang kayak gambling? Karena ya orang cenderung cuma pakai pola ini aja. Kalau IPO bisa arah 4 kali, arah 6 kali umpama gitu kan. Arah 9 kali. Nah, itu kan dapat cuan, heboh, dan itu yang diambil gitu ya. Tanpa ada basis analisa, tanpa ada dasar technical, lain-lain diabaikan semua, pokoknya masuk cuma berdasarkan kriteria itu. Nah, kalau Bapak Ibu lakukan itu berarti langkah di awal sudah salah dulu. Mohon maaf sekali, saya katakan sekali lagi bahwa langkah di awal sudah salah. Kalau hanya berpikiran bahwa akan ARB 4 kali, 5 kali, 6 kali, sampai 9 kali. Yang benar adalah ketika Bapak Ibu mau IPO, pelajari prospektusnya, hitung valuasinya, dalam berapa waktu ke depan dia bisa jadi berapa. Jadi mindsetnya adalah seorang investor. Jadi kalau dia terjadi turbulensi, naik turun, ya tenang-tenang aja, karena memang buat invest. Bisa arah 4 kali, puji syukur. Tapi kalau nggak sampai arah pun, ya sudah nggak apa-apa, karena saya tahu ini perusahaan bagus dan akan berpeluang untuk rebound, dan saya akan ketika harga turun lagi, anggap saja begini. Bapak Ibu waktu belanja IPO, berapa banyak yang merasa dapatnya kurang? Ayo angkat tangan. Ketika ada beli Bukalapak contohnya, bilang, waduh, cuma dapat sekian lot. Cuma dapat 16 lot, cuma dapat 30 lot gitu ya.
Terus maksudnya kan berarti kepengen dapat lot lebih banyak, betul nggak? Kenapa sekarang ketika ARB nggak berani beli? Maksudnya begini, paham maksud saya ya? Jadi kalau seorang investor ketika harganya turun mendekati harga IPO, harusnya happy nggak? Harusnya happy. Jadi ketika harganya turun sekarang di harga penutupan 9 berapa tadi? 935. Sorry. Saya nggak terlalu 965. Jadi kalau penutupan di 965 harusnya kan happy dong, ya kan? Harusnya happy bahwa wah, syukur deh kita beli dapat harga kesempatan untuk masuk lagi di harga yang mendekati IPO, harga IPO. Harusnya seneng. Jadi itu yang mindset investor. Jadi saya yakin banyak yang keluarin meme yang kasih video-video lucu-lucu gitu. Nah, itu kemungkinan besar itu spekulan-spekulan tuh. Spekulan-spekulan yang kepengen dapat profit jangka pendek dan dapat arah berkali-kali, habis itu dijual. Nah, kita harus pikir satu sisi lain dari orang-orang yang punya spekulasi begini, para spekulan. Kita pikirkan dari sisi investor, venture ya, pemegang modal, kapital besar, pasti tidak mau dong di tengah jalan dia udah punya effort untuk maintain ini harga sampai naik dan tengah jalan tiba-tiba ada orang yang ngacak-ngacak jual di harga arah 4 kali 5 kali dan mereka harus beli, berarti sama aja mereka beli dengan harga mahal. Ya kan? Dan saya yakin di hari-hari ini tidak ada makan siang gratis istilahnya ya. Jadi tetap umpamanya ada Bapak Ibu dapat perusahaan seperti contoh UVCR. Tadi ada yang tanya UVCR sama saya. UVCR bisa bagus Pak, di-maintain bagus dari harga 100 sekarang udah harga 300. Itu wow, itu keren banget kan Pak. Kenapa Bukalapak nggak bisa kayak gitu? Mending beli UVCR. Pertanyaannya adalah UVCR yang beredar di masyarakat berapa banyak sahamnya, ya kan? Dan terus kalau kondisi kayak gitu dinaikin, emang mereka nggak kalau ada orang-orang di tengah jalan yang buang barang banyak, terus mengganggu jalannya, terus gimana gitu. Nah, UVCR transaksi hari ini cuma 29 miliar, sedangkan Bukalapak hari ini transaksi 2,6 triliun. Bumi dan langit gitu loh. Dan bayangin Bukalapak dengan badan sebesar gajah begitu, tiba-tiba ada orang yang menggerogoti, mencabik-cabik, rasanya kayak gimana gitu. Kita pikirkan lah, kalau saya sebagai market makernya, market providernya, saya juga nggak akan mau digituin gitu kan. Jadi ya jangan kaget, jangan heran, dan jangan marah kalau mungkin mereka juga sengaja kayak gitu, turunin dulu orang-orang oportunis, para spekulan-spekulan ini biarin turunin dulu deh, biar nggak ganggu perjalanan kita. Jadi sekali lagi buat teman-teman yang posisinya nyangkut, ya tabahkan hatimu. Mungkin kita mesti rubah pola pikir kita menjadi seorang investor, walaupun kita bilang investor itu kecelakaan. Tapi hey, di hari-hari ini bukankah kita justru belajar dari kesalahan kita juga, ya kan? Banyak orang cenderung belajar lebih bisa mendapatkan manfaat, baru bisa mendapatkan hikmah dari suatu kejadian buruk. Jarang sekali orang yang punya awareness tinggi, yang bisa dengan penuh disiplin lakukan sesuai teori semua gitu. Banyak orang yang lebih bisa belajar dari pengalaman kisah-kisah, pengalaman buruk. Jadi kalau orang bilang nggak kepentok itu nggak bakal tobat gitu. Jadi ya gitulah ya. Jadi saya bilang dari pengalaman ini ada hikmah yang bisa diambil. Bapak Ibu bisa belajar. Setidaknya belajar bagaimana cara investasi. Bisa mempelajari fundamental mulai mungkin. Bisa mulai mempelajari teknikal mungkin. Untuk kedepannya, bagaimana kedepannya lebih berhati-hati, memiliki mindset yang benar. Ya, jadi itu cara salah satu. Kita ambil hikmahnya aja. Dari di segala masa, di segala musim yang nggak enak, kita bisa tetap dapat sesuatu, dapat hikmah yang bisa kita ambil. Ya, bagi Bapak Ibu yang mungkin mau belajar, mungkin ya
sekarang adalah waktu yang tepat. Cuma pertanyaannya adalah kadang-kadang kita jadi bilang ongkos belajarnya terlalu mahal. Nah, ini dia. Jadi kita mau belajar bedanya antara orang yang belajar dengan, ya jadi gini, kalau belajar dengan modal besar yang dengan penuh keberanian masuk dengan modal besar di Bukalapak, ketika kondisi saat ini nyangkut dalam kondisi ya, kalau dia ini kan floating masih loss, masih di atas kertas nih, belum pada cut loss, ya anggap saja itu masih, ya itu ongkos belajar yang belum kepotong gitu ya, ya santai aja, kita deposit dulu. Berharap saja bahwa segera Bukalapak akan rebound dan ongkos bayarnya nggak terlalu mahal. Dan berharap dengan itu jadi lebih pintar. Ya, jadi lebih pintar. Dan sebenarnya besar kecil itu kan relatif. Tapi ada kalanya kalau saya berharap dengan masuk besar, maka Bapak Ibu bisa menjadi lebih niat untuk belajar karena nyangkutnya besar. Jadi wah, kali ini saya harus beneran serius belajar gitu ya. Tapi saya bukan mengecilkan bahwa yang nyangkut kecil bukan nggak serius belajar ya, karena seperti saya sudah bilang kan, besar dan kecil itu relatif. Tapi sekarang saatnya Bapak Ibu untuk belajar ya, untuk bagaimana tahu memilih saham yang baik dan benar, IPO apakah layak untuk di entry, atau mungkin kalau mau trading yang sudah existing aja gitu. Ya itu harapan saya semua ya, harapan kita semua. Oke, itu cukup Bukalapak, dan kita seperti saya sudah bilang tadi di awal bahwa hari ini IHSG oke, bagus. Rebound dengan bagus. Composite rebound dengan bagus, dan itu menandakan bahwa ternyata Bukalapak itu sentimennya sudah mulai reda ya. Pergerakan dari Bukalapak tidak terlalu mempengaruhi IHSG di kondisi saat ini ya. Mungkin dengan transaksi di bawah 2 triliun nggak terlalu kali ya. Secara sebenarnya market cap kita juga banyak market cap yang valuasi, yang transaksi tinggi, dan itu lebih mempengaruhi indeks. Nah, sekarang sebenarnya nggak begitu juga, jadi ada perhitungan indeks ya, karena saat ini Bukalapak market cap-nya belum terlalu besar, tidak sebesar BCA, Telkom, Mandiri ya. Nah, tidak menutup kemungkinan nanti Bukalapak bisa pelan-pelan bisa mendekati itu, dan saat ini belum. Tapi begitu dia sudah semakin transaksi semakin besar terakumulasi, atau mungkin tunggu bulan Oktober, semoga pas waktu bulan Oktober bisa lebih kelihatan adjustingnya ya, masalah aturan free float-nya. Dan kalau lihat kondisi Bukalapak saat ini, susah buat dia untuk menjadi market cap, masuk ke market cap, indeks market cap itu. Karena jumlah saham retail yang beredar, kalau nggak salah jumlahnya cuma 20-an something, 20%-an doang. Kayaknya ya, saya juga lupa ingat. Dan dikalikan dengan harga saat ini juga masih nggak terlalu ini besar banget. Atau mungkin ya, saya juga belum hitung lagi ya soal positioning itu, karena pendekatan saya lebih ke teknikal. Jadi kalau lihat teknikal sehari ini ya, coba kita lihat aja dulu. Sebenarnya kalau lihat teknikal sih sebenarnya pada dasarnya fine aja. Indonesia IHSG udah mulai oke ya, IHSG udah mulai oke. Kita lihat dia rebound dari skyline kita ya, luar biasa banget. Kompositnya bisa rebound dengan transaksi yang hanya ya 14,6 triliun. Kenapa saya bilang hanya? Karena ketika Bukalapak IPO, dia tembus mencapai 20 triliunan. Mungkin ada lebih, bisa lebih kali. Dan kemarin juga beberapa waktu kemarin sempat juga tinggi juga, sempat 16 triliun kalau nggak salah. Jadi yang hari ini ya, walaupun Bukalapak transaksinya 2,9 triliun ya, 2,6 triliun, tapi IHSG itu ternyata tidak dibuat ambiar oleh Bukalapak. Jadi pada dasarnya masih aman-aman aja, transaksinya masih bagus, dan hari ini asing membuka net sell minus 145,1 miliar. Termasuk kecil. Dan kalau lihat trennya, kalau lihat tren kondisi seperti ini, ya IHSG berpotensi akan menguji resisten di 144, yang mana di level tersebut ada selendang kita, garis top selendang di 147, 148. Dan kalau besok tertembus, bisa naik lagi, ini akan membawa impact yang cukup bagus.
Dan ini udah mendekati akhir minggu, jadi hati-hati ya besok akhir minggu. Dan kalau lihat begini, ya saya nggak terlalu nuntut, ini candle weekly ya, saya nggak nuntut besok penutupan IHSG bisa jadi candlenya bisa jadi hijau atau bisa jadi biru tua. Tapi setidaknya ada di atas 6144, saya rasa udah cukup bagus. Dia tidaknya memberikan sinyal, dia tidak buat lower low, dan berpotensi untuk melanjutkan pergerakan positif di minggu depan ya. Jadi besar harapan saya besok transaksinya harus hijau dulu. Tapi hey, kita sudah nebak loh. Jadi buat coba nonton di 2 atau 3 market review sebelum saya posting hari ini bahwa potensial di hari Jumat dan Kamis bisa aja hijau. Dan ya besok saya berharap IHSG juga hijau ya. Oke, itu secara komposit. Bagaimana dengan sektoralnya? Coba kita lihat sektoralnya. IDX Basic, mulai dari sektor basic, wow, lumayan ya, oke ya. Ini seperti saya sudah bilang, sektor basic ini ada emiten bahan dasar ya. Ya, diantaranya ada Inco, Antam, ya, dan transaksi juga bagus hari ini, dan terlihat oke. Dan kita lihat secara teknikal juga dia ada di level support ya, ada di level support. Jadi kalau dia rebound, no wonder kita nggak heran ya. Itu ada di IDX Basic, dan asing juga masih mencatatkan net buy. Habis dari IDX Basic ada Consumer Cyclicals, yang mana saya lihat ini keren banget trennya. Silakan Bapak Ibu hold di sektor ini karena trennya pada dasarnya masih bagus. Kalau lihat kondisi begini, besok hijau sih bukan suatu hal yang aneh ya. Dan sektor energi juga bagus dan naik di atas selendang, dan kalau besok naik lagi juga nggak kaget ya. Sektor finance mantul dari support, wah, dan asing juga masih membuka net buy. Asing hari ini net buy di sektor finance ini 296 miliar loh, Bapak Ibu, nggak main-main. Jadi besok lanjut lagi ya. Trennya pun masih tren naik, dalam tren naik ya. Masih tren naik, masih bagus, oke. Terus sektor healthcare tertahan di level V-line kita, level support ya, garis ini. Dia tidak buat lower low, dan saya lihat kalau kondisi kayak gini, buy on weakness. Kalau jebol V-line ini cut loss, kalau dia bisa rebound, silakan tambah posisi. Kemudian sektor industri, wow, keren ya. Setelah tertahan selendang, bikin galau, dan dia tiba-tiba bam, hari ini rebound. Dan kalau ini dipanjangin, sebenarnya dia sudah sampai ke sini sih, ke parallel channel, upper channelnya paralel ini ya. Ini, sorry dia. Nah, benar-benar persis nyampe ke situ ya. Asing juga masih masuk. Jadi saya bilang sektor ini manfaatin momentum untuk buy on weakness. Itu sih kemarin sebenarnya. Dan ini potensial sudah mau nyampe sini, target. Kalau udah breakout target, wow, bagus nih. Sektor infrastruktur juga keren banget ya. Turun, kena ini, dan dia rebound. Wah, cakep ini. Kalau lihat begini, besok tenang lah. Malam ini tidur nyenyak. Kayak malam ini tidur nyenyak. Nah, ini yang saya masih hindari. Consumer non-cyclicals, saya hindarin. Lihat chartnya aja males, karena downtrend berat. Ngapain spekulasi barang beginian ya. Kemudian sektor properti. Nah, sektor properti tadi pagi saya sempat share di grup juga bahwa ini ada stimulus nanti terhadap sektor ini untuk menggerakkan. Ini kan sektor padat karya ya, jadi ini potensi untuk rebound juga. Bagus kalau dia bisa naik di atas selendang nih sektor ini ya. Kemudian sektor tekno terturun, koreksi, tapi dia udah mulai mantul. Wow. Tanda-tanda. Besok jangan kaget kalau Bukalapak tiba-tiba naik jadi di atas 1000 ya. Ya berdoa aja, berdoa. Saya berdoa yang terbaik lah pokoknya untuk yang para nyangkut di Bukalapak. Tenang. Saya tidak bertujuan untuk memberikan fear ya, memberikan rasa takut di Bapak Ibu. Yang saya coba bagikan ini adalah seperti kita tukar pikiran lah, sharing ya. Bagaimana risknya seberapa besar dan rewardnya seberapa besar, dan coba menganalisa, memberikan pandangan sudut pandang yang berbeda dari Bukalapak. Dan transportasi ini logistik ya, di sektor ini sudah saya bilang bolak-balik, ini adalah sektor salah satu mungkin nanti kedepannya adalah penggerak ekonomi juga, karena kita banyak belanja online nanti kedepannya, dan sektor ini masih oke banget walaupun saya lihat masih sideways. Kalau dia nggak bisa berdobrak level ini, berarti potensi untuk cooling down, turun lagi. Tapi kalau bisa breakout, wow, itu good. Berarti pada saat trennya cukup kuat untuk naik lagi.
Oke, Bapak Ibu, itu tadi market review kita. Dan sampai jumpa semua. Terima kasih sudah nonton video ini. Besar harapan saya nonton market review juga dapat manfaatnya. Bisa tahu kira-kira ada bayangan sektor apa yang akan trending, akan naik. Tapi ya kita bisa setidaknya nggak terlalu ajut-ajutan dan ikutin tren juga ya. Dan saat ini komoditas lagi oke banget. Biasa sih memang begitu ya. Cenderung bulan-bulan ini cenderung bulan-bulan komoditas sih. Nanti habis itu menjelang akhir kuartal ketiga, nanti dia sempat koreksi sedikit ya. Habis itu nanti dia memasuki kuartal keempat dia mulai rebound lagi. Sampai biasanya menjelang akhir tahun. Atau mungkin ya awal-awal kuartal keempat dia koreksi dulu, nanti menjelang akhir tahun dia baru rebound lagi. Ya, itu siklus. Kalau komoditi, kita ngomong musim. Musim dingin, pancaroba, musim gugur, itu kan musim cuaca jelek. Jadi, harga komoditi cenderung akan terkerek naik. Karena demand juga naik. Oke, itu dulu. Jangan lupa untuk subscribe channel YouTube saya, Winner Stocks Indonesia. Dan jika Bapak Ibu mendapat manfaat, dan lupa untuk klik tombol like-nya. Oke, happy profit semua. Saya ajak Bapak Ibu tetap menjaga protokol kesehatan di tengah kondisi yang semakin membaik. Dan kita harapan kita Indonesia segera recovery dari kondisi COVID-19 ini. Sampai jumpa semuanya. Stay safe, stay healthy, and God bless.